Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan BIMTEK, BOP dan insentif guru-guru, ustadz-ustadzah, PD Pontren Pendidikan Diniyah, Taman Pendidikan Al-Quran dan Pondok Pesantren di Pasuruan dengan topik pentingnya akuntabilitas pelaporan. Sebelum Anda melanjutkan nonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah wa ba'd. Sahibul fudhala wa kuramat, para kiai, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Sabilillah yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih PD Pontren Bapak Kiai Haji Abi Yusuf Widodo, yang saya hormati rekan dari tim bidang PD Pontren Bapak Kiai Haji Sudiono, Bapak dari BPJS tenaga kerjaan yang memberikan jaminan berupa kesejahteraan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan beserta timnya. Kemudian Ibu Kasih PD Pontren dari Kota Pasuruan, yaitu Ibu Kasih yang paling cantik karena hanya satu-satunya di wilayah Tapal Kuda kaki jadi paling cantik sendiri. Bapak Ibu Pak Kiai Bunyai, pengasuh pondok pesantren yang ada di Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kepala TPG, Kepala Madrasah Diniyah, Kepala BKPBS, dan hadirin yang berbahagia, bahwa hari ini adalah yang ada hubungannya dengan pertanggungjawaban. Kami ucapkan selamat jalan. Yang ada hubungannya dengan pertanggungjawaban, berbicara tentang pertanggungjawaban, hal yang pasti, hampir pasti, atau 99% yang menjadi jujukan untuk dilakukan audit, dilakukan pemeriksaan, itu adalah bantuan operasional. Sekali lagi, hal yang pertama kali setiap kali ada pemeriksaan, apakah itu berupa Inspektorat Jenderal atau Irjen, BPK atau BPKP, itu adalah jenis-jenis bantuan operasional. Karena itulah bahwa penyusunan pertanggungjawaban dan kemudian hal-hal yang terkait dengan akuntabilitas pertanggungjawaban bantuan operasional ini kami pesan kepada panjenengan semua untuk ditata dengan sebaik-baiknya. Apalagi Pasuruan ini punya cerita yang cukup menyenangkan, atau bagaimana di masa yang silam, karena supaya tidak mendapatkan kesenangan yang kedua. Kenapa senang? Wong dipondokkan tidak usah bayar, mangan dikasih makan tidak usah pakai bayar. Beda dengan pondok di Sabilillah kan harus bayar. Tapi kalau mondok di pondok pesantren At-Taubah itu tidak pakai bayar. Jadi itu patut disyukuri. Artinya apa? Agar tidak terulang kisah yang sangat menyenangkan itu, maka
ini harus perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Petunjuk dari Ibu Kasih maupun Bapak Kasih dan timnya ini perlu dilaksanakan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apalagi untuk Pasuruan ini dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, memang MI-nya cukup bagus untuk Pasuruan. Jadi pengisian MI cukup bagus, dan hal yang bagus itulah yang kemudian dikasih apresiasi penerima BOP terbanyak di Indonesia. Itu Jawa Timur. Jawa Timur terbanyak Pasuruan. Jadi Pasuruan ini penerima BOP terbanyak di dunia malahan. Karena muslim terbesar itu Indonesia. BOP yang terbanyak itu Jawa Timur. Jawa Timur yang paling banyak ya Pasuruan. Nah, hal yang terbanyak itu, maka akuntabilitas pelaporan itu harus betul-betul ditata sebaik-baiknya. Bukan hanya selamat di hadapan manusia, tapi juga selamat di hadapan Allah loh ya. Nah, menjaga keselamatan ini adalah hal yang penting, sangat penting sekali. Jadi berkas-berkas yang diajukan, yang diberikan contoh sudah diluncurkan 6 bulan yang lalu, ya sesuai dengan berkas itu. Tapi biasanya kalau sudah pernah dapat itu ibarat orang jalan gitu, sudah tahu jalannya gitu. Sudah tahu jalannya. Nah, makanya ini peran operator di dalam mengisi emis, peran operator dalam mengupdate data itu memang penting dan perlu dilakukan terus-menerus. Apalagi dengan emis 4.0 atau 4.0 itu memasukkan santri itu kan sudah punya orang tua kan ya. Dulu kan santri yang belum punya orang tua. Ya. Dulu santri yang belum punya orang tua itu cukup memungkinkan, misalkan santrinya 40 bisa jadi 400. Betul ya? Karena nomor 1 sampai 40 diulang lagi, 41 sampai 80 diulang lagi, 81 sampai 120 diulang lagi, sampai 400. Jadi yang fix ada 40 santri. Tapi sekarang nggak bisa karena ini sudah punya orang tua. Siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, bahkan sudah dimasukkan NIK dan lisen, nomor induk siswa nasional, sehingga satu anak mungkin itu akan terdata di beberapa titik. Anak ini ada di MTS, anak ini ada di TPQ, anak ini ada di pondok pesantren, anak ini ada di madrasah diniyah, bisa. Wong karena anak ini luar biasa. Jadi 24 jam waktunya hanya untuk belajar, mungkin. Tapi itu adalah data yang betul-betul data, bukan data yang dibuat manipulasi. Mungkin selamat di dunia, tapi tidak akan selamat di akhirat. Kenapa? Karena berbicara tentang video akhirat itu sudah dibuktikan loh. 1400 tahun yang lalu CCTV itu sudah ada. Apa buktinya bahwa CCTV-nya Allah itu ada? Di surah Yasin yang selalu kita baca setiap malam Jumat itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, hari itu, nakhtimu, kami kunci, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan bersaksilah tangannya. Tangannya yang dibuat untuk nutul yang tidak benar, tangannya yang dibuat untuk melaporkan yang tidak benar, ini bercerita. Tapi kenapa mulut tidak bercerita? Karena mulut ini sudah dikunci. Wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya adalah bersaksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka perbuat. Apa artinya? Itu artinya malaikat itu sudah menyiapkan CCTV dan video.
video itu diputar oleh malaikat sehingga tidak ada kata mungkir lagi terhadap apa yang ada. Ini baru. Nah, terkait dengan inilah maka kisah yang sangat menyenangkan di masa silam itu adalah jadi pelajaran. Begitu pula kesuksesan Kabupaten Pasuruan di dalam rangka mengupdate data emis ini juga tetap dilakukan, karena bagaimanapun juga fungsi data itu penting. Sebuah program itu berasal dari data. Data itu diperoleh dari data emis. Data emis inilah yang kemudian akan menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam menyusun program. Program inilah yang kemudian muncul anggaran. Anggaran tidak akan muncul jikalau tidak ada program. Program tidak akan muncul jikalau tidak ada data. Data tidak akan muncul jikalau tidak diisi data-data itu. Karena itulah data ini selalu di-fresh, ibarat air begitu. Antara air yang mengalir itu segar, beda dengan air yang ngecembeng. Kalau air ngecembeng itu adalah air yang lama-lama akan menjadi. Nah, inilah yang kemudian energi positif yang sudah ditorehkan oleh Kabupaten dan Kota Pasuruan ini tetap dilakukan, karena bagaimanapun juga Rasulullah juga sudah memberikan bimbingan buat kita. Mangkana khairan min amsihi, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Maka mudah-mudahan panjenengan yang hadir ini termasuk orang yang robihun, bukan orang yang maghbunun, apalagi mal'unun. Karena itulah keberkahan ini, energi yang tidak banyak ini tetap terjalin erat di dalam rangka merajut nilai-nilai keberkahan itu. Dan walaupun BOP itu hanya sekedar insentif, hanya sekedar sebagai penyemangat, karena bagaimanapun juga tidak akan bisa menutup kebutuhan operasional secara keseluruhan. Tapi paling tidak ini sudah menunjukkan negara sudah hadir. Sekali lagi, negara sudah hadir. Apalagi kemudian udah di dalam APBN ada namanya dana abadi pesantren, ini sudah masuk APBN, sudah masuk anggaran negara, sudah masuk direncanakan. Lah berangkat dari data ini akan lebih meneguhkan terkait dengan keberkahan dan optimalisasi pemanfaatan dari dana abadi pesantren itu. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dan akan disambung oleh Bapak Kiai Haji Sudiono. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak-enak ngopi disuruh nyambung. Enak kami enak. Kopi jihad ini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billah. Dumateng Bapak Dr. Awe yang kami hormati. Pak Awe kepanjangannya Pak Awe dalam. Memang Pak Awe ini terkenalnya memang singkatannya. Karena ndolai jenenge malah ibu nek dikangen itu. Pak Awe ada. Nek Pak Abdul Wakil ada. Pak Wakil sopo sih? Lebih terkenal dengan Pak Dr. Awe. Pak Dr. Awe dia juga seorang akademisi selain di Kanwil. Beliau ngajar di beberapa perguruan tinggi juga di Surabaya, di Sidoarjo dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah kantor wilayah mempunyai SDM seperti Pak Awe ini sungguh luar biasa. Para tepuk tangan untuk Pak Awe. Bapak Kasih, Pak Yusuf dan Bu Kasih yang kami hormati, para kiai, para bunyai, para ustadz, ustadzah yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul dalam majelis yang penuh barokah ini. Saya tadi turun tol, kemudian saya pakai Google Map. Entah Google Map saya yang error atau apa, belok kanan, belok kanan, belok kanan. Mau belok kanan berbuka ya saya akhirnya keluar Ustaz ya, kalau urut gimana tetap belok kanan, belok kanan.
Akhirnya ngeten kali kula wis pokoke ana peda akeh meh ae. Akhirnya alhamdulillah oh iya akeh peda motor iki karo mobil iki kaya iki alhamdulillah akhirnya nyampe di pondok pesantren. Tapi ternyata tempatnya luar biasa. Tepuk tangan untuk pengasuh pondok pesantren Hoak. Oleh beberapa oknum, jangan percaya pemerintah. Pemerintah itu kalau masih ada guru yang belum masuk di sikap, maka jenengan harus tahu bahwa apakah dia sudah masuk emis atau belum. Lupa, ternyata nggak bisa masuk di sikap gimana pada sudah bisa masuk di emis. Pasti ada trouble, pasti ada trouble mungkin unitnya atau apa, atau sertifikatnya atau apa. Nanti komunikasinya di admin Kementerian Agama Kabupaten Kota. Setelah jenengan sudah masuk sikap dan masuk simbah, di situ nanti ada fasilitas yang banyak sekali yang akan jenengan nikmati. Tahun kemarin aku beasiswa itu banyak beasiswa. Tahun kemarin ya, tahun ini nggak tahu kok belum muncul tadi ya. Tahun kemarin muncul banyak beasiswa. Mulai dulu dosen-dosen Mahatali, mahasiswa Mahatali, Muadalah, Madin dan lain sebagainya. Banyak. Untuk tahun ini belum muncul, nggak tahu, belum muncul. Mudah-mudahan tahun depan muncul. Disikat itu. Mudah-mudahan tahun depan muncul. Kemudian dengan kalau sudah mengajukan BOP yang lembaga itu atau mengajukan insentif bagi guru-guru yang BOP nanti seperti yang diterangkan oleh Pak Awe bahwa dengan harus meng-STJ-kan itu wajib. Lupa oleh sampun mulai ngeribeti oleh kopi yang ngeri kawan oleh akeh Pak 50 juta lupa karuan oleh 10 juta kalau 50 juta dibeli ya pondok ini ya oleh ya kita pakai aturan itu. Berarti aturan kadang-kadang yang punya keuangannya itu membolehkan, sedangkan Kementerian Agama di apa namanya di Juknis BP tidak boleh. Tapi kan ada aturan yang membolehkan. Nah, harus ada materainya. Materai tidak apa-apa. Kalau dikasih materai dan dikasih materai pun juga tidak apa-apa. Ada. Juga ada yang memang sudah pembelian laptop ada. Terima kasih disampaikan atas kesediaan Anda menonton channel ini. Dari liputan Bintang BOP dan insentif dari Ponten Pasuruan. Sampai jumpa.